Imamat 5. Ketika seseorang berdosa karena ia mendengar orang lain mengutuki dan ia adalah saksi atau ia telah melihat atau mengetahui, namun ia tidak mau menyatakannya, maka ia harus menanggung kesalahannya. Atau jika seseorang bersentuhan dengan sesuatu yang najis, apakah itu bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, dan hal ini disembunyikan olehnya, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau ketika ia bersentuhan dengan kenajisan manusia, terhadap semua kenajisan yang olehnya ia menjadi najis, meski hal ini disembunyikan olehnya, saat ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau ketika seseorang bersumpah dengan bibirnya yang gegabah untuk melakukan yang jahat maupun yang baik, apa saja yang ia bicarakan secara gegabah dengan suatu sumpah, dan hal ini disembunyikan olehnya, saat ia mengetahuinya, maka ia bersalah atas salah satu perkara itu. Dan akan terjadi, ketika ia bersalah atas salah satu dari perkara itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah berdosa. Haruslah ia membawa persembahan penebus salahnya kepada Yahwe, selain persembahan penghapus dosanya berupa seekor domba betina dari antara kawanan domba, atau seekor anak kambing betina sebagai persembahan penghapus dosa. Dan imam harus mengadakan penebusan atas dosanya. Jika ia tidak mampu membawa seekor kambing domba, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Yahwe persembahan penebus salah atas dosanya, berupa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak merpati, yang satu sebagai persembahan penghapus dosa dan yang lain sebagai persembahan bakaran. Ia harus membawanya kepada imam dan mempersembahkan terlebih dahulu persembahan penghapus dosa, dan ia harus memelintir kepala burung itu dari pangkal lehernya, tetapi jangan sampai terpisah. Darah persembahan penghapus dosa itu harus dipercikat pada dinding mezbah, dan darah yang tersisa harus dialirkan pada dasar mezbah. Itulah persembahan penghapus dosa. Selanjutnya ia harus mengolah yang kedua, yaitu persembahan bakaran sesuai dengan peraturan. Dan imam harus mengadakan penebusan atas dosa orang itu, maka dosanya diampuni. Jika ia tidak mampu membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka orang berdosa itu harus membawa persembahannya berupa 1/10 eva tepung terbaik sebagai persembahan penghapus dosa. Ia tidak boleh membubuhkan minyak dan kemenyan di atasnya, sebab ini adalah persembahan penghapus dosa. Ia harus membawanya kepada imam, dan imam harus mengambil segenggam penuh dari tepung itu sebagai peringatan. Dan ia harus membakarnya di atas mezbah di samping persembahan api-apian Yahwe. Itulah persembahan penghapus dosa. Oleh karena dosanya terhadap salah satu perkara itu, maka imam harus mengadakan penebusan dosa bagi orang itu, sehingga dosanya diampuni. Bagi imam, hal itu sama halnya seperti persembahan sajian. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, ketika seseorang melakukan pelanggaran dan berdosa karena ia telah mengabaikan kekudusan Yahwe, maka ia harus membawa persembahan penebus salahnya kepada Yahwe, berupa seekor domba jantan yang sempurna tanpa cela dari antara kawanan domba, senilai dengan shikal perak menurut shikal yang kudus sebagai persembahan penebus salah. Ia harus membayar ganti karena dosa yang telah ia lakukan atas hal yang kudus itu, dan ia harus menambahkan 1/5 atasnya dan menyerahkannya kepada imam. Lalu imam itu harus mengadakan penebusan baginya dengan domba jantan persembahan penebus salah, maka dosanya diampuni. Apabila seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Yahwe, meskipun ia tidak mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya. Dan untuk menebus kesalahannya itu, haruslah ia membawa kepada imam persembahan penebus salah,
berupa seekor domba jantan yang sempurna tanpa celah dari kawanan domba yang sudah ditaksir nilainya. Dan imam harus mengadakan penebusan atas dosa ketidakhati-hatiannya dan yang tidak diketahuinya itu, maka ia akan diampuni. Itulah persembahan penebus salah. Sungguh, ia benar-benar bersalah terhadap Yahwe.